Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita segenap kaum muslimin di dunia dan khususnya kaum muslimin Indonesia mampu melaksanakan amal ibadah Ramadan dan menyambut datangnya Idul Fitri 2022 atau 1443 Hijriah dengan situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing. Di sela-sela keharuan dan kesedihan yang menyatu dengan kegembiraan dalam hati kita masing-masing, di malam takbiran 1 Syawal 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi, kita kumandangkan takbir di sepanjang malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir ini berkumandang di seluruh permukaan bumi. Gemuruh suara takbir yang dikumandangkan setiap kaum muslimin tanpa memandang perbedaan warna kulit dan suku bangsa adalah wujud kesetaraan dan kebersamaan umat manusia, serta wujud ketidakberdayaan makhluk di hadapan Sang Khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Kumandang takbir menyadarkan kita bahwa Allah adalah Sang Maha Adidaya, Sang Maha Adikuasa, Sang Maha Adigung, dan Sang Maha Besar yang tiada ada bandingannya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Indonesia Joko Widodo, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei, Presiden Cina Xi Jinping, Raja Arab Salman bin Abdul Aziz Al Saud, yang di Pertuan Agung Malaysia Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Raja Spanyol Felipe Juan Pablo Alfonso, Presiden Italia Sergio Mattarella, dan semua raja, ratu, presiden, perdana menteri, atau kaisar yang kini berkuasa di dunia, semuanya kecil dan tidak berdaya di hadapan Allah yang Maha Besar. Karena itulah berkumandangnya takbir saat menyambut datangnya Idul Fitri, hari kemenangan 1 Syawal, pada hakikatnya merupakan sebuah deklarasi global yang menyatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh takut kepada siapapun, baik kepada penguasa ataupun kepada kaum oligarki, selain takut kepada Allah Al-Malikul Mulk. Kita memang cuma boleh takut, cuma boleh taat dan patuh, cuma boleh bersembah sujud hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang hidup abadi sepanjang zaman, yang selalu mengurus dan mengawasi ciptaannya tanpa kenal lelah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam suasana zahir dan batin yang menyadari dan mengimani keberadaan Allah sebagai penguasa alam semesta, sebagai raja di raja yaumil akhir, sebagai zat yang menghidupkan dan mematikan, maka izinkan saya, Maulana Akbar Syarif Al-Bantani, selaku Presiden Lajnah Tanfiziyah, pimpinan pusat Ormas Kaum Muslimin Indonesia, Ormas kami, dan atas nama keluarga besar Ormas kami, menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 dengan ucapan Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, disertai doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dan menerima amal ibadah Ramadan kita, agar kita termasuk rombongan orang bertakwa, kaum muttaqin.
Bersamaan dengan itu, maka marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurratu A'yunina wa Maulana Nabiyuna al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlil baiti wa ashabi ajma'in Sayyidul makhluqat wa khataman nabiyyin. Tiada ada nabi lagi sesudah beliau. Beliau adalah contoh tauladan dan pemimpin kaum muttaqin yang mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah, akhlakul karimah, sikap adil, hak asasi manusia, amar ma'ruf nahi munkar, hormat pada orang tua, cinta tanah air, hormat pada sesama, menyayangi fakir miskin, memerangi kebatilan, menghapuskan kemaksiatan, dan sebagainya. Karena beliau adalah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga dengan mengikuti tata hidup yang dicontohkannya, kita mampu menempuh siratal mustaqim yang memberikan kita predikat muttaqin yang dimuliakan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia disebabkan ketakwaannya. Ini berarti mereka yang tidak menghormati, yang tidak memuliakan, yang menistakan dan yang melecehkan Nabi Muhammad SAW layak disebut manusia zalim yang wajib kita perangi bersama, apapun jabatannya dan sebesar apapun kekuasaannya. Dalam konteks ini, maka ibadah saum Ramadan yang diwajibkan kepada semua orang beriman sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah bukti bahwa Allah ingin memuliakan kita. Dengan menjadikan kita sebagai muttaqin, tentu saja kemuliaan ini mustahil kita sandang jika kita tidak bersedia mengikuti dan mentaati syariat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah pemimpin kaum muttaqin yang Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada beliau. Ini berarti melalui kewajiban saum Ramadan itu, yang sasarannya membuat kita menjadi muttaqin, pada hakikatnya Allah sedang memproses diri kita agar menjadi umat Nabi Muhammad yang layak Allah muliakan. Pantas disebut Al-Mukarram, bukan menjadi makhluk yang layak Allah hinakan, yang dipredikatkan sebagai ahli neraka, yang di permukimannya disebut Jahannam, Sakar, Jabaniyah, yang isinya cuma azab dan siksaan abadi. Maka dengan demikian, melalui pelaksanaan ibadah saum Ramadan, NKRI yang penduduknya mayoritas orang beriman, khususnya kaum muslimin Indonesia, berpotensi besar menjadi negara yang dimuliakan Allah, karena sebagian besar penduduknya berasal dari orang-orang yang dimuliakan Allah, bukan orang-orang yang dihinakan dan dimurkai Allah. Itulah sebabnya bangsa dan rakyat Indonesia seharusnya benar-benar bersyukur kepada Allah yang telah menempatkan kaum muslimin sebagai penduduk mayoritas di seluruh wilayah hukum NKRI. Bahkan lebih dari itu, kita bisa mengatakan bahwa melalui ibadah saum Ramadan yang secara teratur dan terjadwal datangnya setiap tahun, kita segenap kaum muslimin pada hakikatnya sedang mengikuti atau melindungi NKRI dari kehancuran. Mana mungkin tidak, melalui ibadah saum Ramadan ini, ratusan juta umat Islam Indonesia secara konsisten dan konsekuen berusaha melipat gandakan turunnya barokah Allah di seluruh penjuru bumi Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh dan berdaulat, terhindar dari perpecahan dan kehancuran, walaupun para buzzer dan kaum Islamofobia terus berjuang untuk mendatangkan azab Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan keberkahan untuk negeri yang bersangkutan dari langit dan bumi. Begitu bunyi firman Allah yang patut kita imani, hayati, dan amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam firman Allah yang saya sebutkan tadi, Allah mengisyaratkan bahwa NKRI tidak akan hancur karena serangan resesi ekonomi, juga tidak akan kehilangan kedaulatan negara kalau penduduk NKRI sungguh-sungguh beriman dan bertakwa secara murni dan konsekuen. Karena Allah pasti akan mencurahkan barokahnya dari langit dan bumi kepada bangsa dan rakyat Indonesia
negeri yang Allah taburi keberkahan dari berbagai penjuru, pastilah akan mewujud menjadi negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang gemah ripah loh jinawi, atau yang lazim kita sebut sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Inilah sosok negara yang dicita-citakan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Samanhudi, Ki Hajar Dewantoro, Bung Karno, Bung Hatta, Profesor Yamin, Haji Agus Salim, Ki Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Ajengan Sanusi Gunung Puyuh, Profesor Kahar Muzakir, Mr. Amaramis, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan para pendiri bangsa founding father lainnya. Itulah sebabnya mengapa para founding fathers kita menetapkan ketuhanan yang Maha Esa di samping sila-sila yang lainnya dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Ini semua dimaksudkan agar negara Republik Indonesia dibangun dan dikelola berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, bukan dibesarkan dengan nilai-nilai sekularisme dan ateisme atau komunisme. Maka dari itu gerakan sekularisme, ateisme, komunisme, hedonisme, separatisme, oligarkisme, dan isme-isme lainnya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 wajib kita perangi bersama demi tegaknya NKRI yang merdeka dan berdaulat. Perang terbuka ini tidak mungkin berjalan efektif bila bangsa dan rakyat Indonesia yang heterogen ini acuh tak acuh terhadap kualitas keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri mereka masing-masing, sebagaimana tampak dari aksi penghinaan Nabi Muhammad, Islamofobia, penistaan Al-Quran, pelecehan azan, dan pendiskreditan alim ulama yang makin merajalela dalam dasawarsa terakhir ini. Bangsa dan rakyat Indonesia yang agamis dan religius yang hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika tentu harus bangkit melawan semua aksi pelecehan nilai-nilai agama itu, sehingga eksistensi ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila bisa kita pertahankan agar bangsa dan rakyat Indonesia yang heterogen itu bisa menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing dengan baik, aman, dan damai, bebas dari ancaman persekusi. Dalam hubungan inilah, maka Lajnah Tanfiziyah pimpinan Ormas kami mengutuk keras aksi biadab Israel terhadap Muslim Palestina yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan. Bukan cuma itu, LTPP Ormas kami juga mengutuk aksi kekerasan terhadap umat Islam di India, di Rohingya, dan di negeri manapun, karena kesemua aksi kekerasan dan kebencian serupa itu bertentangan dengan semangat rahmatan lil alamin yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah dan Rasulullah SAW melarang pemaksaan dalam urusan agama. La ikraha fid din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berdasarkan jalan pemikiran tersebut, maka dalam rangka menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini, izinkanlah saya, Maulana Akbar Syarif Al-Bantani selaku Presiden LTPP Ormas kami menyampaikan seruan umum sebagai berikut. 1. Kami menyerukan agar segenap kaum muslimin Indonesia benar-benar menggunakan status fitri yang dimilikinya pada 1 Syawal 1443 Hijriah ini, terutama untuk mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya, keluarga dan sanak kerabatnya, para pahlawan dan pemimpin bangsa, keadilan dan kemakmuran NKRI, kaum muslimin Palestina, India, Rohingya, Uighur, Cina, dan negara lainnya demi terwujudnya kebahagiaan hidup dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia. 2. Kami menyerukan agar bangsa dan rakyat Indonesia bersepakat untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati syariat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing demi terwujudnya NKRI yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 3. Kami menyerukan agar semua perbedaan pandangan yang terjadi dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut sektor hajat hidup orang banyak, diselesaikan dengan tata cara
musyawarah dan mufakat sebagai pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan di tangan rakyat. Demi memperkecil peluang terjadinya kegaduhan nasional dan demi mempertahankan kondisi stabilitas Kamtibmas di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 4. Kami menyuruhkan kepada para pejabat negara atau daerah, tokoh alim ulama, tokoh pemimpin agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat pada umumnya agar mengurangi aksi saling hina, aksi buruk sangka, aksi ujaran kebencian, aksi arogansi, aksi hoax, aksi permusuhan, terutama yang dilakukan di ruang publik demi mempersempit munculnya peluang perpecahan bangsa, praktek adu domba, konflik sosial, dan kegaduhan nasional yang bisa mengganggu kelancaran jalannya roda pemerintahan. 5. Kami menyuruhkan agar segenap usahawan Indonesia, pengelola perusahaan negara atau perusahaan daerah atau pengurus koperasi, termasuk koperasi kaum muslimin Indonesia, berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kerjasama usaha baik di dalam negeri maupun luar negeri, demi mempercepat pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan investasi di daerah pedesaan dan pinggiran kota khususnya yang mempunyai dampak nyata terhadap perbaikan kesejahteraan hidup bagi kaum miskin di pedesaan maupun di daerah pinggir kota. 6. Kami menyuruhkan agar segenap bangsa dan rakyat Indonesia berusaha meningkatkan dan memperbaiki partisipasi dan kontribusinya dalam program penegakan hukum dan hak asasi manusia demi terwujudnya NKRI sebagai negara hukum yang menghormati prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, yang memungkinkan institusi hukum melakukan tugasnya dengan benar tanpa intervensi dari pihak manapun. 7. Kami mengajak kepada segenap bangsa dan rakyat Indonesia, mari kita hayati dan amalkan semua kegiatan ubudiyah dan muamalah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, agar kualitas ubudiyah dan muamalah kita di luar bulan Ramadan menjadi bertambah baik dan bermanfaat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sektor pemerintahan, pertahanan negara, penegakan hukum, ataupun di sektor kehidupan masyarakat di seluruh wilayah hukum NKRI. Demikianlah hal-hal yang dapat saya kemukakan sebagai sambutan Idul Fitri 1443 Hijriah disertai harapan agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita sebagai muttaqin yang husnul khatimah saat meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan dengan selesainya pelaksanaan Ramadan tahun 2022 ini, segenap bangsa dan rakyat Indonesia serta NKRI yang kita cintai berada dalam rahmat barokah Allah Rabbul Alamin yang dilindungi dari semua bentuk musibah dan bencana. Atas semua perhatian segenap bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas semua kekeliruan yang ada. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Fatakallah mastata'tum billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laznah Tanfiziyah, pimpinan pusat Ormas kami, Maulana Akbar Syarif, Presiden, Herman Sugara Jayakarta, SEMEC, Sekretaris Jenderal.